Yo, minasang, konnichiwa! Pada video kali ini, Hijansa mau rekomendasiin nih 5 film terbaik genre romance dan fantasi versi Hijansa. Penasaran gak sih? Kita langsung bahas aja yuk! Di film yang pertama, ada The 100 Love With You. Film ini tayang tahun 2017 dan dipimpin oleh seseorang sutradara yang cukup terkenal loh, yang bernama Sho Sekikawa. Film ini pun diperankan oleh beberapa aktor dan aktris terkenal seperti Miwa, Kentaro Sakaguchi, dan Ryo Rusei. Di film ini menceritakan tentang kisah dari seorang mahasiswi di sebuah universitas yang bernama Aoi Hinata. Pada suatu ketika, dia mengalami sebuah tragedi kecelakaan yang dialaminya pada tanggal 27 Juli. Dan hal tersebut membuat dirinya tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, dia berada pada sebuah ruangan kelas dan setelah beberapa lama, akhirnya dia menyadari akan sesuatu hal yang aneh. Yang dimana seluruh kejadian yang ada di dalam kelas tersebut merasa sudah dialaminya sekitar seminggu yang lalu, lebih tepatnya sebelum dia mengalami kecelakaan. Sebenarnya, Aoi memiliki seorang sahabat yang sudah lama akrab dengannya semenjak kecil yang bernama Riku Hasegawa. Dan pada suatu ketika, dia memberitahu kepada Riku bahwa dirinya dapat membuat sebuah perputaran waktu guna kembali ke masa lalu. Dan pada dasarnya, mereka berdua, baik Riku maupun Aoi sendiri, adalah saling mencintai satu sama lain. Namun, akan tetapi, mereka berdua lebih memilih untuk menutup diri serta perasaannya di dalam hati mereka masing-masing. Gimana ya kelanjutannya? Coba ditonton aja ya. Kemudian di film yang kedua ada Forget Me Not. Film ini menceritakan tentang Takahashi Hayama yang tidak sengaja bertemu dengan Oribe Azusa di persimpangan jalan. Gadis itu menatapnya dengan aneh setelah memungut kalungnya yang jatuh setelah bertabrakan. Takahashi pun mulai tertarik nih dengan Azusa dan keduanya bertemu kembali secara tidak sengaja dan berkenalan. Meski awalnya Azusa enggan mengatakan namanya karena suatu hal, dan seiring berjalannya waktu, kita bakal paham nih, kenapa sih Azusa bertindak aneh dan selalu mengatakan, jangan lupakan aku pada Takahashi. Dan ternyata, orang-orang akan melupakan Azusa dalam jangka waktu yang tidak lama seusai bertemu. Takahashi pun berjanji, ia tidak akan melupakan Azusa, dan Takahashi pun membuktikannya. Takahashi benar-benar tidak lupa dengan nama Azusa. Azusa sendiri sih bilang, katanya Takahashi spesial. Abis itu kelanjutannya gimana ya? Menurut kalian bener gak sih Takahashi gak bakal ngelupain Azusa? Kalau penasaran, abis ini langsung ditonton aja ya minasang. Yang ketiga ada Hatsukoi Lost Time. Film ini diangkat dari cerita novel yang berjudul Hatsukoi Lost Time karya Yuki Nishina. Film ini menceritakan seorang calon mahasiswa yang bernama Takahashi Aiba yang diperankan oleh Mizuki Itagaki gagal dalam seleksi masuk universitas dan dia harus belajar lebih giat lagi untuk mengikuti ujian masuk berikutnya. Aiba merupakan orang yang cuek dan tidak tertarik pada hal-hal tertentu. Pada suatu hari di jam 12:05, fenomena ajaib pun terjadi, yaitu waktu berhenti secara tiba-tiba termasuk semua orang dan benda. Hanya Aiba satu-satunya orang yang bisa bergerak. Waktu yang berhenti ini terjadi rentang 1 jam. Semenjak hari itu, waktu yang berhenti ini terus terjadi setiap hari dimulai pukul 12:05. Dan ternyata, bukan cuma Aiba loh yang bisa bergerak di saat semuanya terhenti. Tokine Shinomiya yang diperankan oleh Sakura Kiryu pun bisa bergerak dalam waktu tersebut. Kemudian, mereka berdua menyebut fenomena ajaib ini dengan sebutan Lost Time. Mereka berdua, Takahashi Aiba dan Tokine Shinomiya, menikmati hari-hari mereka dalam rentang Lost Time ini bersama-sama. Namun, lagi-lagi, bukan hanya mereka berdua yang menyadari situasi Lost Time ini. Penjelasan mengenai rahasia Lost Time ini hanya dokter yang bernama Isaya Asami yang diperankan oleh Ryoma Takeuchi memegang kunci penting yang mengetahui rahasia Lost Time tersebut. Bikin penasaran banget gak sih? Ini wajib banget berarti ditonton nih, biar gak penasaran minasang. Di posisi keempat ada Real Life. Film ini menceritakan tentang Arata Kaizaki yang diperankan oleh Taishi Nakagawa yang berusaha untuk mencari pekerjaan setelah sekian lamanya menganggur karena memiliki pengalaman kerja hanya 5 bulan dan semua perusahaan menolaknya.
Di suatu malam, dia bertemu dengan Ryo Yoake yang diperankan oleh Yuda Ichiba, orang yang bekerja di laboratorium real life. Karena Arata seorang NEET atau yang disebut dicampakkan masyarakat, dia ditawari nih oleh Ryo untuk menjadi subjek penelitian di real life. Eksperimen real life ini mulai bekerja ketika subjek meminum pil khusus. Setelah meminum pil tersebut, subjek akan kembali lagi ke usia 17 tahun. Ryo mulai melakukan penawaran. Jika Arata bersedia menjadi subjeknya, hidup dia akan terjamin. Dan setelah eksperimen itu berhasil dalam waktu 1 tahun, dia akan ditawari pekerjaan. Tentu dong pasti Arata tertarik dan menyetujui penawaran tersebut. Keesokannya, dia terkejut melihat wajahnya yang kembali muda. Dari usia yang aslinya 27 tahun, dia dapat kembali menjadi anak SMA usia 17 tahun. Beruntungnya Arata selama kembali lagi di sekolah, dikelilingi oleh teman-temannya yang baik, yaitu Chizuru Hishiro, Kazuo Miyoga, Rena Karyu, dan An Onoya. Terus kelanjutannya gimana tuh? Apa ya yang bakal dilakuin Arata di usia 17 tahun? Yuk dicari tahu yuk, tonton dong. Wah, udah masuk sesi terakhir aja nih. Di film yang kelima ada Girl the Sunny Place. Film ini berkisah tentang Kosuke Okuda dan Mao Watari. Mereka adalah sepasang sahabat ketika SMP. Hal ini dimulai ketika Mao menjadi siswa baru di sekolah Kosuke dan menjadi sasaran bully teman-temannya dikarenakan Mao tidak mampu dalam segala hal dan dianggap bodoh. Kosuke pun selalu melindungi Mao. Persahabatan mereka seiring berjalannya waktu terjalin hingga rasa suka dan cinta. Namun, kisah asmara saat SMP harus disudahi karena Kosuke harus pindah ke kota lain, mengikuti orang tuanya. Komunikasi di antara mereka pun hilang begitu saja. Lalu ketika Kosuke dewasa dan pindah keluar kota, akankah Kosuke menemukan pengganti Mao? Atau Kosuke bakal ketemu lagi sama Mao di sana? Cukup bikin penasaran ya minasang. Ya jelas tetap aja sih kita harus nonton dulu nih biar tahu ceritanya. Oke minasang, sekian untuk rekomendasi film kali ini ya. Di antara kelima film tadi disebutin, kira-kira yang mana nih yang bikin minasang paling penasaran? Atau mungkin yang minasang pengen coba tonton duluan nih? Coba ditinggalin jejaknya di kolom komentar ya. Kalau mau rekomendasi lagi, jangan lupa subscribe YouTube Hijan saya, biar gak ketinggalan rekomendasi terbaru loh. Sekali lagi, arigatou gozaimasu minasang. Ja, mata ne!